Kim sang SIK memutuskan berhenti bekerja di timnas Vietnam setelah diguyur bonus ratusan juta rupiah. Penyebabnya tahun baru Imlek 2025. Pelatih asal Korea Selatan, Kim sang SIK berhasil membawa timnas Vietnam meraih kebangkitan di akhir tahun 2024 dengan trofi Piala AFF 2024. Timnas Vietnam keluar sebagai juara Piala AFF 2024 usai mengalahkan Thailand di partai final yang berlangsung selama 2 leg atau pertemuan. Di bawah asuhan Kim sang SIK, Vietnam begitu terengginas dalam turnamen tersebut. Mereka nyaris menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Termasuk saat mengalahkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, meski hanya dengan 1 gol yang bersarang di gawang skuad muda Garuda. Performa impresif Vietnam benar-benar terlihat kala membungkam Thailand, diawali dengan kemenangan 2-1 di kandang sendiri. Berlanjut ke drama yang terjadi di Bangkok, saling berbalas gol hingga diwarnai gol kontroversi Supachok Sarachat. Namun Vietnam berhasil menghukum Thailand dengan skor akhir 3-2 dan agregat akhir 5-3 di final Piala AFF 2024, membawa The Golden Stars Warrior juara. Usai torehan bersejarah itu, Kim sang SIK memutuskan untuk berhenti bekerja di timnas Vietnam, tetapi hanya untuk sementara. Kim sang SIK memutuskan berhenti bekerja di timnas Vietnam setelah diguyur bonus ratusan juta rupiah. Penyebabnya tahun baru Imlek 2025, tepat setelah kompatriot Shin Tae-yong ini mendapatkan bonus melimpah, salah satunya dari Direktur SHB Ban, Du Quang Hien. Bonus ini diterima Kim sang SIK saat menyaksikan pertandingan Hanau FC melawan Hagel di pekan ke-11 Liga Vietnam 2024, V-League. Sebelum pertandingan dimulai, Kim sang SIK lebih dulu menerima bonus senilai 500 juta VND atau sekitar 322 juta rupiah dari Quang Hien. Pelatih Kim sang SIK mendapat bonus tambahan setelah menjuarai Piala AFF 2024 sebelum berhenti bekerja sementara dari timnas Vietnam. Menjelang libur tahun baru Imlek 2025. Untuk pertama kalinya Kim sang SIK akan merayakan Imlek di Vietnam. Sebelum laga Hanau FC dan Hagel, Kim sang SIK dan staf pelatih timnas Vietnam menerima penghargaan dari Ketua Du Quang Hien dari SHB Ban. Secara khusus, Quang Hien memberikan 500 juta VND kepada pelatih Kim sang SIK dan 500 juta VND kepada staf pelatih tim nasional Vietnam, imbuh mereka. Kim sang SIK dan anak asuhnya mungkin akan bersenang-senang lebih dulu sebelum menatap laga penting di kualifikasi Piala Asia 2027. Berstatus sebagai juara Piala AFF 2024, Vietnam tentu lebih diunggulkan dalam meraih tiket keputaran final Piala Asia 2027. Namun bukan berarti tim-tim lain tidak memiliki kesempatan. Malaysia mungkin bisa mengejutkan Vietnam dengan skuad hasil revolusinya. Bersama pelatih asal Australia, Peter Klamoski, skuad Harimau Malaya memasuki era baru dengan tambahan para pemain keturunan. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi terhadap tim-tim Asia Tenggara yang berebut 1 tiket final Piala Asia 2027. Salah satu winger keturunan ex-pemain Almere City ini siap memperkuat timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Sempat dilarang FIFA, pemain naturalisasi asal Belanda itu kini sudah kembali mendapat restu dari induk organisasi sepak bola dunia untuk membela Garuda. Timnas Indonesia sendiri saat ini akan dilatih oleh Patrick Kluivert yang dikontrak PSSI selama 2 tahun hingga 2027 plus opsi perpanjangan 2 tahun. Pelatih berpaspor Belanda itu nantinya akan ditemani oleh sejumlah asisten termasuk Alex Pastoor, Denny Lanzaat hingga Gerald Vandenburg. Patrick Kluivert akan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Skuad Garuda dijadwalkan lebih dulu bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025.
Jai Itzes dan kolega saat ini masih berada di posisi ketiga pada klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, selagi tim yang finish di posisi 3 dan 4 lanjut ke putaran keempat. Patrick Kluivert bisa mendapatkan opsi lebih jelang memimpin skuad Garuda dalam 2 laga tersebut, karena ada winger keturunan yang siap bergabung. Sosok pemain yang dimaksud adalah Ezra Harm Roetwalian, winger kelahiran Amsterdam, Belanda pada 22 Oktober 1997 lalu. Ezra Walian siap perkuat timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki darah campuran Belanda-Indonesia. Sang ayah, Glenn Walian, berasal dari Manado dan ibunya dari Belanda. Winger yang akrab disapa Ezra Walian itu merupakan jebolan dari Ajax Amsterdam Junior. Ia kemudian pernah bermain untuk klub-klub Belanda. Tercatat, Ezra Walian pernah memperkuat klub senior yang kini diperkuat Tom Haye yakni Almere City hingga RKC Waalwijk. Singkat kata, winger berusia 27 tahun itu hengkang ke Indonesia membela PSM Makassar pada 2019. Ia kemudian pindah ke Persib Bandung pada 2021. Setelah membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023 hingga 2024, Ezra Walian memutuskan untuk bergabung dengan Persik Kediri pada 2024. Di level internasional, Ezra Walian pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur dari U15 hingga U17. Namun, dia belum debut di Belanda senior. Alih-alih ingin membela Belanda senior, Ezra Walian justru lebih memilih untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Mei 2017. Tak lama kemudian, Ezra Walian melakukan debut bersama timnas Indonesia senior pada laga persahabatan melawan Myanmar 21 Maret 2017. Sayangnya, FIFA melarang Ezra Walian untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2020 pada Maret 2019. Winger keturunan itu dilarang FIFA untuk membela timnas Indonesia U23 karena saat itu namanya masih terdaftar di bawah Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Dalam surat yang dikirim KNVB ke FIFA, mereka menyatakan Ezra Walian pernah bermain untuk timnas Belanda U15, U16, dan U17 sebelum menjadi WNI. Karenanya, Ezra Walian tak mendapat restu FIFA untuk membela Garuda Muda setelah organisasi sepak bola dunia itu menerima memorandum dari KNVB. PSSI kemudian mengajukan surat ke FIFA. Alhasil, FIFA kembali memberi restu Ezra Walian sepenuhnya untuk membela timnas Indonesia sejak 2021 silam. Secara keseluruhan, Ezra Walian telah mencatatkan total 9 penampilan dan 3 gol untuk timnas Indonesia senior di berbagai ajang. Setelah sekian purnama tidak dipanggil ke timnas Indonesia lagi, Ezra Walian mengatakan bahwa dirinya siap kembali memperkuat skuad Garuda. Dia berharap bisa dipanggil ke timnas Indonesia yang saat ini dilatih Patrick Kluivert. Namun, ia lebih dulu ingin membuktikan kualitasnya bersama Persik Kediri. Jadi saya akan mencoba semua yang saya bisa. Ya tentu saja, saya selalu siap dan saya pikir saya selalu menunjukkan jika Anda memanggil saya ke timnas Indonesia, saya akan selalu ada. Saya selalu bangga memakai jersey timnas, ujar Ezra Walian. Untuk bermain untuk negara yang besar dan juga negara yang bagus. Saya selalu siap untuk itu dan itu momen besar dalam karir saya, itulah kenapa saya dinaturalisasi, imbuhnya. Bersama Persik Kediri, Ezra Walian sejauh ini telah melakoni 19 pertandingan dengan 2 gol dan 3 assist di Liga 1 2024 hingga 2025. Jika terus tampil konsisten dalam performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Ezra Walian bisa comeback ke timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert.